Kalian yang masih terjaga, atau yang sedang sendiri di tengah sunyinya malam, pastikan volume radio Anda cukup jelas, karena kisah yang akan kami bagikan mungkin saja terjadi di sekitar Anda. Pernahkah kau datang ke sebuah tempat yang terasa salah sejak langkah pertama kau jejakkan kaki di tanahnya? Bukan karena baunya, bukan karena bentuk rumahnya, bukan pula karena orang-orangnya, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat kulitmu menggigil tanpa sebab, tengkukmu dingin meski matahari bersinar terik. Itulah yang dirasakan Laras begitu ia sampai di desa itu. Laras bersama 7 mahasiswa lain dari universitas negeri di kota mendapat penempatan KKN di sebuah desa kecil yang bahkan sulit ditemukan di peta. Jalannya hanya bisa ditempuh dengan kendaraan kecil, melewati hutan pinus, menyeberangi jembatan gantung yang berdecit tiap kali dilalui. Mereka pikir ini akan jadi pengalaman lapangan yang menarik, pedesaan alami, masyarakat sederhana, dan suasana jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi mereka lupa bahwa tempat yang terlalu sepi seringkali bukan berarti tenang. Bisa jadi itu pertanda bahwa sesuatu sedang bersembunyi. Begitu mereka tiba, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Matahari masih tinggi, tapi cahaya terasa murung. Rumah-rumah panggung berjajar rapi di kiri kanan jalan utama, tapi tak banyak suara. Anak-anak tidak berlarian, ibu-ibu tak terlihat menjemur pakaian. Hanya ada beberapa lelaki tua duduk di balai bambu, menatap mereka dari jauh tanpa tersenyum, tanpa anggukan, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa kedatangan 8 mahasiswa ini akan mengganggu sesuatu yang sudah lama tertidur. Laras mulai merasa tak nyaman sejak langkah pertamanya. Ia orang yang peka, sejak kecil bisa membaca gelagat orang bisa merisaukan. Ketika suasana berubah dingin, dan sore itu, dinginnya bukan karena cuaca, tapi karena hawa. Udara yang seharusnya segar malah terasa berat, seperti mengandung aroma besi, seperti darah yang sudah lama mengering. Pak RT, seorang pria paruh baya dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekaku itu, menyambut mereka. Ia bicara banyak tentang program desa, tentang kegiatan yang akan mereka bantu, tapi Laras tak bisa fokus. Tatapan Pak RT kosong. Senyumnya tak sampai ke mata. Dan ketika ia bicara, Laras merasa ia sedang mengucapkan naskah yang sudah dihafalkan. Bukan ucapan tulus dari tuan rumah. Malam pertama mereka di rumah singgah desa, Laras tidak bisa tidur. Bukan karena lelah, bukan karena kerasnya tikar, tapi karena rasa tak nyaman yang menekan dadanya. Ia mendengar suara-suara dari luar rumah, langkah kaki, atau mungkin suara gesekan kain. Teman-temannya tidur nyenyak tertawa-tawa kecil di pojok ruangan, belum menyadari ada sesuatu yang menanti mereka di balik gelap desa ini. Keesokan harinya, mereka mulai mengenal warga. Tapi Laras memperhatikan satu hal aneh. Semua warga yang mereka temui menanyakan pertanyaan yang sama. Bukan kalian dari universitas mana? Atau berapa lama di sini? Tapi sudah tahu belum pohon besar di pinggir ladang? Awalnya mereka pikir itu hanya ikon desa. Tapi Laras tahu dari cara bertanya warga itu, ada yang tak biasa dari pohon itu. Dan setiap kali Laras ingin bertanya balik tentang pohon apa atau kenapa itu penting, warga akan tersenyum kaku lalu pergi. Seperti pertanyaan itu hanya formalitas, seperti peringatan yang dibungkus basi-basi. Hari-hari berikutnya, kegiatan KKN berjalan normal. Mereka membantu posyandu, mengajar anak-anak, bersih-bersih lingkungan. Tapi Laras semakin merasa ada yang menatap mereka. Bukan warga, bukan hewan. Sesuatu yang bersembunyi. Setiap kali Laras berjalan sendiri, ia merasa bayangan di belakangnya lebih panjang dari biasanya. Seolah ada yang mengikuti, tapi setiap menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba sibuk, tapi malam-malam tetap datang. Dan bersama malam, datang juga rasa gelisah yang makin dalam. Lalu, suatu malam, Laras memimpikan sesuatu yang sama seperti yang ia rasakan di siang hari. Sebuah pohon besar berdiri di tengah ladang kosong. Di bawahnya, seorang perempuan duduk, membelakangi, rambutnya panjang, pakaiannya lusuh, dan ia menangis pelan. Laras mencoba mendekat, tapi setiap kali langkahnya maju, suara tangis itu berubah menjadi tawa-tawa kecil yang lama-lama terdengar seperti bisikan. Laras terbangun dengan napas terengah. Tangannya basah oleh keringat. Ia melihat sekeliling teman-temannya, masih tidur. Tapi suara tawa itu belum benar-benar hilang dari telinganya. Beberapa hari kemudian, ketika mereka diminta melakukan survei lokasi untuk pembuatan taman bacaan, Laras menemukan dirinya berdiri di hadapan sebuah pohon besar yang persis seperti dalam mimpinya. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Pohon itu tua, tinggi, menjulang seolah menusuk langit. Di bawahnya, rumput tidak tumbuh. Hanya tanah merah yang kering, dan ada bikas-bikas seperti lubang lama yang pernah digali. Saat Laras berdiri mematung, suara desiran angin terdengar seperti bisikan lagi. Ia menoleh, tapi hanya angin. Ia melangkah mundur lalu berbalik, tapi hatinya sudah berat. Ada sesuatu dari pohon itu yang tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Laras tidak tahu bahwa langkah pertamanya ke desa itu
bukan langkah masuk ke dunia nyata, tapi ke dalam cerita yang sudah ditulis jauh sebelum ia lahir. Cerita yang menunggu waktu untuk dibuka kembali, dan waktu itu dimulai saat Laras tiba. Laras tidak menceritakan mimpi pertamanya pada siapa-siapa. Ia bangun di tengah malam, tubuhnya menggigil, napasnya pendek-pendek, seperti habis berlari jauh. Di sekujur lengannya bulu-bulu halus berdiri tegak. Ia menyapu keringat dingin dari dahinya, lalu menatap langit-langit rumah kayu yang mulai retak dan menghitam karena usia. Entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuatmu sadar kau sedang diawasi. Mimpi itu begitu nyata. Ia berdiri di tengah ladang, sendirian. Di hadapannya, pohon besar yang menjulang persis seperti yang ia lihat beberapa hari lalu saat survei lokasi. Tapi dalam mimpi, suasananya berbeda. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, seolah dunia berhenti bernafas. Dan di bawah pohon, perempuan itu ada lagi, duduk membelakangi Laras dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Laras mencoba memanggil, "Mbak," tapi suara itu tak keluar. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada bunyi. Ia melangkah maju, satu langkah, dua langkah, dan suara itu muncul. Tangisan. Perempuan itu menangis, pelan, dalam, menyayat. Tapi saat Laras ingin mendekat lagi, tangis itu berubah menjadi suara tertawa. Kecil, cekikikan, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang tak waras. Dan tiba-tiba kepala perempuan itu berputar. Terlalu cepat, terlalu patah, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong menatap Laras. Dan darah mengalir dari hidungnya. Laras terbangun seketika. Itu malam pertama. Malam kedua, tak jauh berbeda. Mimpi yang sama, tempat yang sama, tapi kali ini perempuan itu bangkit berdiri, masih membelakangi Laras. Tapi tubuhnya bergerak tak wajar, seperti patah, seperti terseret oleh sesuatu. Laras ingin berlari, tapi kakinya tertahan, seperti ditanam dalam tanah. Dan tiba-tiba suara muncul, bukan dari perempuan itu, tapi dari sisi Laras. Sebuah bisikan, dekat sekali di telinganya, begitu dingin dan berat. "Jangan sentuh tanah itu." Laras kembali terjaga. Tapi kali ini telinganya berdenging. Ia menutup kupingnya erat-erat. Namun suara itu masih bergema dalam kepala. "Jangan sentuh tanah itu. Jangan sentuh tanah itu." Sampai ia menangis dalam diam, menggigit bibirnya sendiri agar tidak membangunkan teman-temannya. Keesokan harinya, wajah Laras pucat. Ia tak bicara banyak. Ia hanya duduk di pojok posko, memandangi kalender yang tergantung di dinding. Bermain-main dengan kuku, mengupas pelen-pelen seolah ingin mengalihkan rasa tak nyaman. Salah satu temannya, Nia, mencoba bertanya apakah Laras sakit. Laras hanya menggeleng, tapi dari matanya, Nia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, mereka harus membantu kegiatan di balai desa. Laras memaksakan diri ikut, tapi sepanjang kegiatan, ia merasa seperti dibungkam oleh suasana. Semua warga tampak normal, tertawa, menyambut, ikut terlibat, tapi ada satu hal yang terus mengganggu Laras. Setiap kali ia melihat ke arah RT, pria itu sedang menatapnya, bukan dengan tatapan hangat, tapi dengan pandangan kosong penuh tanda tanya, seolah ingin berkata, "Kau sudah melihatnya?" Ya, malam ketiga, mimpi itu kembali. Kali ini, perempuan di bawah pohon tidak menangis. Ia berdiri, tubuhnya basah seperti habis diguyur hujan. Di tangan kanannya, ia menggenggam sesuatu tanah. Di tangan kirinya, rambut. Bukan rambutnya sendiri, tapi rambut seseorang yang diseretnya. Dan suara bisikan itu muncul lagi. Tapi bukan hanya satu. Kali ini, dua suara terdengar seperti tumpang tindih. Perempuan dan laki-laki berbisik dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti. Tapi satu kata terdengar jelas. Laras terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya terputus-putus. Dan kali ini, ia tak sendiri. Nia terbangun dan langsung duduk di sebelahnya, memegang bahu Laras panik. Tapi saat ditanya, Laras hanya menggeleng dan berkata, "Cuma mimpi." Ia tidak ingin menularkan ketakutannya, tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Hari berikutnya, Laras mulai mendengar bisikan. Bahkan saat ia sadar, ketika ia mencuci tangan di belakang rumah warga, ia mendengar desisan. Ketika ia menyendiri di lapangan, menulis jurnal kegiatan, ia mendengar suara. Seseorang memanggil namanya pelan, "Laras," tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai pada titik, Laras takut menutup matanya, takut tidur, karena mimpi itu selalu menunggu. Dan setiap mimpi selalu membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih nyata. Ia mulai kehilangan nafsu makan, mulai bicara sendiri, dan mulai menggambar pohon besar di setiap halaman buku catatannya. Bahkan tanpa sadar, suatu malam, Laras berjalan dalam tidur. Ia keluar dari rumah singgah, tanpa suara, tanpa alas kaki. Salah satu mahasiswa pria yang kebetulan terbangun melihatnya berdiri di tengah jalan desa, menatap langit, lalu perlahan berbisik,
aku sudah dengar. Dia bilang, waktunya dekat. Mereka segera membangunkannya, mengira Laras hanya stres atau kelelahan. Tapi Laras tidak mengingat apapun. Ia hanya menangis. Dalam pelukannya sendiri, ia berkata, aku nggak mau jadi yang berikutnya. Karena dalam mimpi terakhir sebelum semuanya benar-benar berubah, perempuan itu yang selama ini membelakanginya, berdiri tepat di hadapan Laras, dan wajahnya adalah wajahnya sendiri. Kadang, yang paling menakutkan bukanlah ketika kau melihat hantu di depan mata, tapi saat kau sadar bahwa apa yang mengikutimu bukan sekadar arwah penasaran, tapi sesuatu yang punya tujuan, yang punya rencana. Dan rencana itu, dari awal, sudah menempatkanmu sebagai bagian terakhir dari teka-teki. Setelah malam-malam yang dipenuhi mimpi ganjil dan bisikan samar, Laras mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi berjalan di antara dua dunia, tapi berada di tengah-tengahnya. Ia masih bernapas, masih hidup, tapi jiwanya seolah tertahan, tidak sepenuhnya miliknya. Dan entah sejak kapan, ia mulai merasa seseorang sedang menumpang di tubuhnya. Teman-temannya mulai curiga. Laras jadi pendiam, tatapannya kosong, dan setiap kali diajak bicara, jawabannya selalu terlambat. Seolah pikirannya tertinggal di suatu tempat yang tak bisa dilihat siapa-siapa. Bahkan Nia, yang paling dekat dengannya, mulai merasa takut. Karena ketika Laras tidur, ia sering bergumam, tapi bukan bergumam biasa. Ia menyebut nama, bukan nama dari desa, bukan nama dari teman-teman, tapi satu nama yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, Sri. Dan setiap kali nama itu disebut, suhu ruangan terasa turun. Lampion angin tak bertiup, tapi tirai bergerak sampai akhirnya, saat mereka sedang berkumpul di balai desa, Pak Carti datang. Matanya tajam, wajahnya muram. Ia menatap Laras lama sekali, lalu berkata dengan nada yang terlalu dingin untuk dianggap sekadar basa-basi, kalau ada yang bermimpi, jangan terlalu percaya. Kadang mimpi cuma cara lama untuk membuka pintu yang seharusnya tertutup. Laras hanya diam, tapi dalam hatinya, ia tahu pintu itu sudah terbuka, dan sesuatu sudah melangkah keluar. Keesokan harinya, seekor kambing milik warga ditemukan mati di ladang. Tubuhnya sobek dari leher ke perut. Tidak ada jejak binatang buas, tidak ada darah di tanah. Hanya tubuh yang terbuka dan simbol anak yang tergambar di tanah dekat kakinya. Simbol itu seperti lingkaran dengan dua garis patah di tengah. Tak ada yang tahu itu apa. Tapi Laras, ketika melihatnya tiba-tiba berlutut dan menangis tanpa suara, dendam tidak selalu datang dengan jeritan. Kadang ia datang diam-diam, seperti kabut di pagi hari. Pelan, lembut, tapi menghapus pandanganmu hingga kau tak tahu kemana jalan pulang. Dan dendam itu sudah mulai bergerak. Beberapa warga mulai sakit tanpa sebab. Anak-anak bermimpi buruk, menangis tengah malam, menyebut nama yang sama, Sri. Lampu-lampu padam sendiri. Sumur tiba-tiba kering, walau hujan turun berhari-hari. Pak RT mulai berubah. Ia jarang muncul. Dan ketika muncul, tubuhnya tampak lebih kurus. Matanya gelap, seperti menahan beban yang tidak sanggup lagi dipikul. Dan pada malam ke-14 Laras di desa itu, ia datang diam-diam ke rumah singgah. Menemui Laras, hanya Laras. Ia berlutut di depannya, dan dengan suara serak, ia berkata, maafkan kami cuma ikut ada. Kami nggak tahu dia bakal bangkit lewat kamu. Laras tak menjawab, tapi di matanya tidak ada lagi Laras, hanya hening yang menatap balik, seperti genangan air tenang yang menyembunyikan dasar penuh bangkai. Sejak hari itu, tidak ada lagi mimpi, karena mimpi itu sudah keluar, sudah jadi nyata, dan Sri sudah menemukan jalannya kembali ke dunia ini, bukan untuk meminta tolong, bukan untuk menangis, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu belum selesai. Dendam itu kini berjalan dengan kaki Laras. Dan satu persatu, mereka yang dulu mengubur kebenaran akan menggali kuburnya sendiri. Kadang, seseorang tidak tahu bahwa ia sedang melewati batas, sampai semuanya terlambat. Dalam cerita lama di desa itu, cerita yang tak pernah dicatat tapi diwariskan dengan tatapan dan ketakutan. Ada satu larangan yang tidak pernah dijelaskan, hanya dihindari. Batas tak kasat mata yang dijaga bukan oleh pagar, tapi oleh rasa hormat, oleh takut yang sudah membatu. Dan Laras adalah orang luar yang tidak pernah diajari soal batas itu. Atau mungkin dia tidak perlu diajari, karena seseorang atau sesuatu sudah menuntunnya ke sana. Hari itu, Laras pergi sendiri. Ia berkata pada Nia ingin mencari sinyal di pinggir ladang. Aneh memang, sejak kapan ia peduli dengan ponsel? Sejak kapan ia berjalan jauh sendirian? Padahal biasanya selalu cemas dengan suara-suara dari balik semak. Tapi hari itu Laras seperti kosong, seperti ditarik oleh sesuatu yang ia sendiri tidak bisa tolak. Ia menyeberangi jalan setapak, melintasi rumpun bambu, melewati gundukan tanah di mana warga biasa menabur bunga tanpa tanda. Dan ia sampai di pohon itu, pohon besar yang ada di mimpinya, yang pernah ia lihat dengan nadi bergetar dan ditinggalkannya dengan langkah gontai. Tapi kini, ia justru berdiri di bawahnya dengan mata yang tak berkedip, seolah menyambut panggilan pulang. Di bawah pohon itu, tanahnya retak, seperti pernah digali dan ditutup buru-buru. Laras jongkok,
tangannya menyentuh tanah kering yang anehnya hangat. Don Sot, jari-jarinya menembus debu. Ia menemukan sesuatu, bukan batu, bukan akar, tapi seuntai rambut, panjang, lembab, masih utuh. Laras menariknya pelan-pelan, dan bau amis darah yang sudah lama mengering langsung memenuhi udara. Tapi ia tidak bergidik, tidak menjerit. Ia hanya duduk diam, dengan bibir yang bergerak sendiri, seperti membaca sesuatu yang tidak tertulis. Dan saat itulah, angin berhenti, udara mendadak hampa, sunyi yang pekat. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada burung, tidak ada serangga, seolah seluruh dunia menahan napas. Lalu, bisikan itu datang, lagi, tapi kini bukan hanya di telinga Laras, tapi di sekelilingnya, dari akar, dari batang, dari tanah. Suara itu mengalir masuk, merayap dalam tubuhnya seperti aliran listrik. Kau buka, berarti kau tangguh. Kau sentuh, berarti kau ganti. Sudah waktunya, sudah waktunya, sudah waktunya. Dan dalam kedipan yang pelan, mata Laras berubah. Hitamnya meluas, menutupi putih matanya. Ia mendongak, bibirnya tersenyum-senyum yang bukan miliknya. Lalu ia tertawa kecil, pelan, retak, seperti suara perempuan yang terjebak terlalu lama dalam lubang gelap dan akhirnya bisa bernapas lagi. Itu, Laras kembali ke posko seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Langkahnya tenang, suaranya lembut, tapi setiap orang yang bicara dengannya merasa tidak sedang berbicara dengan orang yang sama. Nia paling merasakannya, karena malam itu, ketika Nia tertidur setengah sadar, ia melihat Laras duduk di pojok ruangan, menatapnya tanpa berkedip. Tengen yang terlalu lebar untuk wajahnya sendiri. Dan esok harinya, seekor ayam mati lagi. Lehernya bengkok, matanya terbuka. Dan anehnya, semua jam di rumah singgah berhenti. Tepat jam 3:11, waktu yang tak pernah bisa diatur kembali. Warga mulai gelisah, tapi mereka tidak bicara, tidak memperingatkan, karena bagi mereka, sudah terlambat. Seseorang sudah melanggar batas. Batas yang dulu pernah dipagari oleh tumbal, dan kini tumbal itu digali kembali. Ada cerita yang dulunya dikubur, bukan karena lupa, tapi karena terlalu berbahaya untuk dikenang. Dan kini cerita itu bangkit dalam tubuh seorang mahasiswi yang hanya ingin menyelesaikan kekayanya. Tapi Laras sudah bukan Laras. Ia adalah pintu, ia adalah kunci, dan ia adalah utusan dendam yang dulu dikubur tanpa nama, yang dulu mati tanpa doa, yang dulu dikorbankan oleh orang-orang yang kini pura-pura lupa. Dan pohon itu bukan sekadar pohon, itu adalah nisan. Dan Laras telah membangunkannya. Desa itu sebenarnya tidak pernah benar-benar sunyi, tapi sejak malam Laras menyentuh tanah larangan itu, sunyinya berubah menjadi dingin. Bukan dingin dari udara, tapi dari rasa. Seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi tahu segalanya. Pagi tetap datang, matahari tetap muncul, tapi entah kenapa, cahaya pagi tampak kusam. Kabut yang biasanya hilang setelah subuh, kini tetap menggantung hingga siang. Suara ayam berkokok masih ada, tapi terdengar jauh, teredam, seolah berasal dari balik tembok yang tak kasat mata. Bahkan daun yang jatuh pun terdengar terlalu pelan, terlalu berat. Seperti dunia ini tak ingin membangunkan sesuatu yang sudah bangun lebih dulu. Para warga masih melakukan aktivitas, menyapu halaman, menjemur pakaian, mengaduk adonan di dapur. Tapi tatapan mereka berubah. Mereka tidak lagi menatap wajah, tapi menatap bayangan. Saat mahasiswa berjalan lewat, mereka hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Dan jika ditanya sesuatu, mereka menjawab cepat, lalu berlalu, seolah tak ingin bicara terlalu lama, seolah takut terdengar oleh sesuatu yang juga sedang mendengarkan. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di jalanan dengan bola plastik dan tawa tak beraturan, kini lebih sering diam. Mereka duduk di ambang pintu, menggambar di tanah dengan ranting, membentuk pola-pola yang aneh, dan jika didekati, mereka menutup gambar itu cepat-cepat. Kadang mereka bicara sendiri, kadang mereka menyebut nama. Baknya datang tadi malam. Saat malam turun, posko KKN berubah jadi tempat berjaga. Tak ada yang tidur lebih dulu, tak ada yang ingin tertinggal sendirian. Semua berkumpul di ruang depan, menyibukkan diri dengan permainan kartu, menyetel lagu dari ponsel walau sinyal tak pernah benar-benar baik. Tapi tetap saja, suara dari luar selalu berhasil menyusup. Langkah kaki di tanah, suara kayu dipijak, bisikan dari balik jendela, dan yang paling menyiksa, suara ketukan pelan, seperti dari kuku panjang, menyentuh kaca 1, 2, 3 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung berhenti sepersekian detik. Tak ada yang berani membuka jendela malam-malam, bahkan menoleh pun tidak. Karena mereka semua tahu, tidak ada siapa-siapa di lok, tapi suara itu selalu datang dari tempat yang sama. Jendela di sudut timur. Dan hanya datang jika Laras tertidur. Sementara itu, Pak RT tak pernah terlihat lagi di siang hari. Rumahnya tertutup rapat, pintu dipalang, tirai digantung tak pernah dibuka. Tapi malam-malam tertentu, warga bisa melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumahnya. Diam, mematung, lalu menghilang begitu saja.
Beberapa warga mulai sakit. Bukan sakit biasa, badan mereka dingin, tapi tidak demam. Tidur mereka tak nyenyak, karena selalu terbangun pada jam yang sama, jam 3:11. Mereka mimpi buruk, dan isi mimpinya selalu sama. Mereka terkubur hidup dalam tanah merah yang basah. Dan dalam mimpi itu, ada perempuan yang berdiri di atas lubang, menatap mereka tanpa wajah. Desa ini mulai membusuk dari dalam, tapi tak ada yang berani bicara, karena yang membusuk bukan hanya tempat, tapi hati-hati mereka sendiri. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka memilih diam, karena mereka pun bagian dari dosa yang kini menagih balas. Laras hanya katalis, yang membangkitkan bukan dia, tapi ketidakjujuran, ketakutan, dan dosa yang dikubur bertahun-tahun. Suasana itu, sunyi yang tidak pernah benar-benar kosong. Dan di tengah sunyi itu, Laras berjalan di antara mereka, senyum di wajahnya lemah, tapi di matanya ada sesuatu yang terlalu tua untuk usia mudanya. Matanya seperti sumur dalam, gelap, tak berdasar. Dan semua orang di desa tahu, waktu mereka tidak banyak, karena tanah yang dulu mereka kubur dengan rahasia, kini mulai menuntut kebenaran. Dan kebenaran di desa itu tidak akan muncul tanpa darah. Yang menyeramkan dari gangguan mistis, bukan yang langsung muncul dengan wajah hancur atau darah menetes, tapi yang datang diam-diam, menyelinap dalam kebiasaan, dalam rutinitas, hingga kau tak sadar bahwa dunia yang kau pijak sudah bukan dunia yang sama. Di hari ke-16 mereka tinggal di desa itu, keanehan mulai punya pola. Bukan lagi sekadar mimpi atau perasaan diawasi, tapi kejadian nyata yang terekam jelas dan tidak bisa dijelaskan. Lampu di posko mulai berkedip setiap malam, selalu di waktu yang sama, 03,11. Jam itu jadi angka mati. Setiap kali dilihat, jam digital berhenti di angka itu. Bahkan jam dinding yang tak pernah disadari kehadirannya sebelumnya, kini ikut membeku di waktu itu. Jika dibetulkan, jarumnya kembali mundur perlahan, seolah waktu sendiri tidak ingin bergerak dari titik itu. Laras semakin aneh, tapi kini bukan hanya dia. Beberapa mahasiswa juga mulai merasakan hal yang serupa. Rasa berat di dada saat tidur. Mendengar langkah kaki mendekat, tapi tidak ada siapa-siapa. Nia, yang dulunya paling rasional, mulai sering melamun. Ia pernah diam di tengah makan, menatap kosong ke sudut ruangan, lalu berbisik. Tadi ada yang duduk di situ. Perempuan, bajunya putih, teman-temannya panik, tapi Nia tidak menjelaskan. Ia hanya diam, lalu menenggus. Katanya ia tak ingat apa yang baru saja ia katakan. Seolah ada jeda hitam dalam kepalanya yang mencuri waktu beberapa detik. Suara-suara mulai terdengar dari atap posko, seperti seseorang berjalan bolak-balik di sana. Tapi posko hanya satu lantai, dan atapnya rendah. Tidak mungkin ada siapa-siapa. Waktu mereka cek keluar, hanya bulan yang redup dan angin yang menggoyang pepohonan. Tapi jejak kaki tetap terdengar. Suatu malam, Yoga, salah satu mahasiswa KKN, berteriak keras. Semua terbangun dan melihatnya. Gemetar di pojok kamar, ia menunjuk dinding dan berkata, "Ada yang nempel di situ, mukanya penuh darah." Terus dia bilang, "Ganti. Tapi saat dinding itu diperiksa, tak ada apa-apa. Hanya dinding biasa." Namun setelah semua tidur kembali, satu hal ditemukan di pagi hari. Tulisan di cermin kamar mandi. Tulisan itu tipis, seperti ditulis dengan jari basah. "Aku tidak minta diganti. Aku minta mereka ikut mati." Bau aneh mulai muncul, kadang seperti anyir besi, kadang seperti rambut terbakar. Dan baunya tidak datang dari dapur atau saluran air, tapi dari bawah lantai, dari celah papan tua yang tak pernah dibongkar. Semua mulai lelah, tapi lebih dari itu, mereka takut. Karena setiap hari, suara tangisan mulai terdengar. Tidak keras, justru pelan, seperti ditahan. Tangisan itu berasal dari luar jendela. Kadang terdengar dari sumur tua, kadang dari sela lemari. Suara seorang perempuan, selalu perempuan. Dengan nada yang sama, "Aku belum selesai." Danon, warga desa seolah tidak peduli. Mereka tak lagi menyapa. Bahkan ada yang menutup pintu saat para mahasiswa lewat, seolah ingin lepas tangan, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang untuk selesai menagih. Puncaknya terjadi saat salah satu dari mereka, Dimas, menghilang selama 2 jam. Ia ditemukan di ladang, berjalan sendiri tanpa alas kaki, tubuhnya penuh tanah. Ketika dibangunkan, ia hanya berkata satu kalimat, "Aku diajak ke bawah." Gelap, tapi banyak yang nunggu. Dari titik itu, semua sadar mereka tidak sendirian. Dan desa itu bukan cuma tempat tinggal orang-orang yang hidup beda yang lain, yang lebih tua dari mereka semua, yang tidak butuh tubuh tapi butuh pengakuan, butuh kebenaran dikeluarkan, butuh darah dibayar, butuh nyawa untuk menebus sesuatu yang dulu dikubur dalam diam. Dan tanda-tanda itu bukan peringatan, tapi undangan. Undangan menuju malam terakhir yang takkan pernah sama lagi. Terradin, setelah tanda-tanda mistis menguat, kini teror itu benar-benar menunjukkan giginya. Bukan lagi sekadar bisikan atau mimpi, tapi nyata.
Dan yang menjadi korban pertama adalah dia yang sudah tak utuh lagi jiwanya semua berawal. Di malam yang terlihat biasa, Laras duduk sendirian di teras posko. Hanya diam, tangannya memegang buku catatan KKN yang bahkan tidak lagi ia isi. Tidak ada angin, dan suara jangkrik pun entah kenapa ikut menghilang. Semua mahasiswa lain sudah masuk kamar, pura-pura tidur. Tapi tak ada yang benar-benar tertidur malam itu. Karena sejak kejadian Dimas, tak ada lagi yang merasa aman. Bahkan di bawah selimut tebal sekalipun, Laras duduk berjam-jam. Ia tidak bicara, tidak bergerak. Sampai akhirnya, ia bangkit. Perlahan, seperti ditarik oleh tali tak terlihat. Ia berjalan menuju jalan tanah, melewati pohon pisang, dan menuju tempat yang sama seperti sebelumnya pohon besar itu. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Nia terbangun. Entah kenapa, seperti ada yang menyuruhnya membuka mata. Dan dari jendela, dia melihat siluet Laras menjauh, diikuti oleh bayangan lain. Lebih kecil, lebih pendek, seperti anak kecil berjalan miring, tapi tak punya kepala. Nia membangunkan Yoga. Mereka keluar, tapi Laras sudah tak terlihat. Saat mereka berhasil menemukan pohon besar itu, Laras sudah dalam posisi berdiri diam di depannya. Kedua tangannya terentang, dan wajahnya mendongak, bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tak bisa didengar. Dan dari sela tanah di bawah kakinya, asap tipis keluar, berbau busuk seperti daging busuk yang dicampur tanah basah. Mereka memanggil Laras, tapi Laras tidak menjawab. Dan dalam satu tarikan napas, tubuhnya mendadak kejang. Mulutnya terbuka lebar, dan suara bukan suara Laras keluar dari tenggorokannya. Aku sudah bangun. Dalam sekejap, tubuh Laras melayang sebentar, lalu jatuh keras ke tanah. Tubuhnya kaku dan dari matanya mengalir darah hitam. Tapi ia masih bernapas. Laras tidak mati malam itu. Tapi sejak saat itu, ia bukan Laras lagi. Ia hanya wadah, tubuh kosong yang menampung kemarahan yang sudah terlalu lama dikubur, dan teror pun dimulai. Keesokan paginya, Pak RT ditemukan pingsan di beranda rumahnya. Di keningnya tergores tulisan samar, "Kau yang izinkan." Di hari yang sama, ayam-ayam di 3 rumah warga mati bersamaan. Leher terpelintir ke arah belakang, dan anak-anak kecil desa semua demam tinggi tanpa sebab. Mereka mengigau, menyebut satu nama yang sama, Sri. Ibu-ibu desa mulai melihat bayangan perempuan berbaju putih di dapur mereka, selalu menghadap dinding, rambut panjang menutupi wajah. Tapi jika dipanggil, ia menoleh dan tak punya wajah. Dan malam itu, Laras duduk di tengah posko. Matanya terbuka, lebar, tidak berkedip. Semua mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba, dia tertawa keras, menusuk, seperti suara perempuan tua yang baru bangkit dari liang lahat. Aku mau semua ikut. Semua yang lihat aku dibakar, yang lihat aku ditanam, yang diam saat aku diikat. Satu persatu mahasiswa mulai jatuh sakit. Mimpi buruk mereka terhubung. Mereka mimpi hal yang sama. Tubuh mereka dibungkus kain kafan, tapi tak ada yang membaca doa. Dan saat dikubur, tanahnya basah, berisi kaking, rambut, dan suara tangis perempuan yang tak pernah berhenti. Yoga akhirnya mengusulkan pulang, tapi mobil desa tiba-tiba mogok. Bensin penuh, mesin menyala, tapi mobil tidak mau bergerak. Seolah ada yang menahan roda-roda itu dari bawah tanah, dan larangan pun keluar dari warga. Kalian belum selesai, jangan coba pergi. Kalau pergi sekarang, yang ikut bukan cuma kalian. Wajah Pak RT makin pucat setiap hari. Ia mulai bicara sendiri, terkadang menatap sudut sadit gelap dan berkata, "Maaf, aku hanya jalankan perintah." Tapi Doris, mata Laras yang menatapnya tanpa henti. Terlihat jelas, maaf itu tidak cukup. Desa itu berubah menjadi tempat yang menolak lupa. Rumah-rumah bergetar di malam hari. Cermin-cermin pecah sendiri. Dan pohon besar itu kini berdarah dari batangnya. Merah tua, pekat, menetes ke tanah seperti luka yang dibuka ulang. Dan malam itu, Laras menghilang. Pagi harinya, warga berkumpul. Tapi tidak ada yang mencari. Karena semua tahu kemana Laras pergi, ia kembali ke tempatnya. Ke dasar pohon. Ke liang yang dulu dikuburkan bersama Sri. Karena dendam butuh darah. Dan darah pertama baru saja ditumpahkan. Laras telah meninggal. Tapi kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari hujan kutukan yang tak bisa dibendung. Bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh warga desa pun mulai menerima bagian dari dosa masa lalu mereka. Mayat Laras ditemukan 3 hari setelah ia menghilang. Tapi tubuhnya tidak seperti tubuh yang baru meninggal. Tidak kaku, tidak membusuk, justru terlalu utuh. Kulitnya pucat, tapi tidak rusak. Seolah ia hanya tertidur. Warga menemukan jasadnya tergeletak di bawah pohon besar tempat itu lagi. Tanah di sekitarnya menghitam, seperti hangus. Akar-akar pohon mencuat keluar, membelit kakinya dengan cara yang mustahil terjadi alami. Dan di dahi Laras terukir satu kata, gantian. Mereka menguburkan Laras pagi itu juga. Tapi tanah tak mau menerima. Setiap kali liang ditutup, muncul retakan. Galian runtuh kembali. Beberapa warga melihat tanah bergerak sendiri, seperti ada yang mendorong keluar dari dalam. Akhirnya, mereka memutuskan tidak menguburnya di desa. Pak RT dengan wajah lelah dan tatapan kosong mengusulkan dikubur jauh di luar perbatasan desa. Tapi sejak hari itu,
Desa berubah. Pohon-pohon mulai mengering meski hujan turun terus-menerus. Burung-burung menghilang. Anjing-anjing menyalak ke arah yang sama setiap malam. Ke kuburan belakang balai desa, tempat di mana konon dulu ada pemakaman lama yang dikosongkan tanpa doa, dan teror pun menyebar satu persatu. Warga desa jatuh sakit, tapi bukan sakit biasa. Tubuh mereka penuh luka gores seperti dicakar, tapi tidak ada hewan. Dan luka itu membentuk pola, seperti tulisan kuno, tidak bisa dibaca. Tapi jika dicocokkan satu sama lain, terlihat seperti potongan dari kalimat panjang mahasiswa yang tersisa, mulai tidak bisa pulang. Setiap kendaraan yang coba menjemput selalu mengalami kecelakaan sebelum masuk desa, atau sopirnya tiba-tiba demam tinggi, meracau tentang perempuan tanpa wajah yang naik tanpa undangan. Yoga mimpi buruk setiap malam. Mimpi dia berada di sebuah ruang gelap, duduk menghadap 3 perempuan. Semuanya membelakanginya, tapi satu dari mereka selalu menoleh perlahan di akhir mimpi. Dan wajahnya adalah wajah Laras, tapi dengan mata kosong dan mulut robek lebar hingga ke pipi. Nia mulai mendengar suara ketukan. Tapi kali ini bukan dari jendela, tapi dari bawah tempat tidurnya. Setiap jam 3:11, dan setiap kali ia berani mengintip ke bawah, hanya ada tanah basah, tapi baunya seperti darah segar. Lantai posko mulai mengelupas sendiri. Setiap malam terdengar suara langkah kaki dari langit-langit, padahal tidak ada atap di atas ruang utama. Dan yang paling membuat mereka nyaris gila adalah tulisan yang muncul sendiri di dinding. Setiap tengah malam, kalian semua melihatnya. Kalian semua diam. Sekarang kalian semua ikut. Warga mulai kabur, tapi tidak ada yang sampai keluar. Beberapa menghilang di jalan. Sisanya ditemukan dengan mata terbuka, membatu, tubuh dingin seperti es batu, mulut menganga, dan jari-jari menunjuk ke arah pohon besar itu. Seolah sesuatu menarik perhatian mereka. Di saat terakhir, dan Pak RT akhirnya mengunci diri di rumah. Tidak keluar, tidak baik, tapi dari celah jendela bisa terlihat dia menulis sesuatu berulang-ulang di tembok dalam rumahnya. Kami hanya ikut perintah. Kami hanya ikut perintah. Kami hanya ikut perintah. Tapi siapa yang memerintah? Desa kini jadi kuburan berjalan. Tak ada tawa, tak ada doa, hanya bisikan, suara tangisan, dan suara seseorang menyebut satu nama terus-menerus. Sri. Seseorang mulai mencatat semua kejadian ini. Seorang mahasiswa yang masih waras, entah bagaimana, ia menulis di buku catatan Laras. Tapi setiap kali ia menulis sesuatu, halaman berikutnya sudah lebih dulu terisi oleh tulisan yang bukan miliknya. Tulisan tangan Sri. Dan di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat besar, tebal, seolah ditulis, dengan darah, aku tidak mati, aku dibungkam dan sekarang Sri sudah tidak mau diam lagi. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kisah ini berakhir. Hanya tersisa potongan-potongan, seperti lembaran dari buku harian yang terbakar setengah. Sisanya, tinggal cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tapi mereka yang pernah datang ke desa itu, tidak pernah benar-benar bisa melupakannya. Pak RT ditemukan gantung diri di ruang tamu rumahnya. Di sekeliling tubuhnya, di dinding rumah, tergores ribuan tulisan satu nama yang sama, Sri. Tapi yang membuat semua orang bergidik adalah tulisan terakhir yang ia gores dengan darahnya sendiri. Aku lihat dia dibakar hidup. Tahu, aku diam. Beberapa hari setelah itu, desa tiba-tiba seperti ditelan bumi. Tidak secara harfiah, tapi dalam arti yang lebih gelap. Semua jalan menuju ke sana tertutup. Bahkan Google Maps tak lagi mengenali lokasinya. Jalan beraspal yang dulunya menjadi akses utama, kini hanya jadi hamparan tanah merah dan pepohonan lebat seperti tidak pernah ada kehidupan di sana. Dan mereka yang pernah tinggal di desa itu, pelan-pelan, satu persatu, mulai menghilang. Ada yang dikabarkan meninggal karena bunuh diri. Ada yang mendadak mengalami gangguan jiwa. Bahkan ada yang tiba-tiba lenyap dari rumahnya tanpa jejak. Warga sekitar tidak lagi menyebut nama desanya. Si Alamin saja sudah cukup untuk mengundang nasib yang sama dari tim KKN. Hanya 2 orang yang berhasil keluar, Yoga dan Nia. Tapi keduanya tidak utuh lagi. Yoga sekarang tinggal di sebuah pesantren kecil di daerah pegunungan. Setiap malam, ia menghabiskan waktu membaca doa dengan suara keras. Jika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, supaya dia tidak duduk di belakangku lagi. Nia lebih tragis, ia tidak pernah berbicara setelah keluar dari desa itu. Tidak sepatah kata pun, tapi tangan kanannya terus menulis tanpa henti. Di tembok, di baju, di lantai, di tubuhnya sendiri, satu kalimat. Kami lihat dia dibakar, kami lihat dia menangis, kami tidak menolong. Dan tentang Laras, ada yang bilang jasadnya tak pernah benar-benar dikubur, bahwa tanah menolaknya, dan pohon besar itu kini menghitam, mengeluarkan lendir merah saat hujan turun. Konon, pada malam-malam tertentu, terdengar suara perempuan tertawa, disusul isakan kecil. Dari arah batangnya, beberapa orang penasaran. Beberapa tim peneliti mencoba mendatangi lokasi itu bertahan-tahan. Kemudian, tapi tidak pernah ada yang kembali dengan membawa cerita lengkap. Salah satu drone yang dikirim ke udara sempat menangkap gambar sekilas sebelum sinyal terputus. Di tengah rimbunan pohon, ada satu lubang besar di tanah, seperti liang kubur yang terbuka,
dan di tepinya berdiri satu sosok berbaju putih, rambut panjang, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Dan setelah gambar itu, semua sinyal hilang satu. Tahun setelah kejadian, seorang penulis mencoba menuliskan ulang kisah ini. Tapi di tengah naskah yang ia susun, istrinya mengaku sang penulis sering bicara sendiri saat malam. Kadang menangis, kadang tertawa, dan kadang terdengar suara lain. Dari dalam ruang kerja yang terkunci rapat, naskah itu belum selesai sampai hari ini. Dan kamu yang sedang mendengarkan cerita ini bisa jadi sedang berada lebih dekat dengan Sri daripada yang kamu kira, karena kadang mereka yang terbakar tidak mati. Mereka hanya menunggu cerita mereka disampaikan agar tidak jadi rahasia lagi, agar semua yang diam ikut merasa bersalah, dan agar yang mendengar ikut membuka pintu bagi dendam yang belum selesai. Tiba-tiba cerita berhenti di sini untuk sementara atau selamanya. Tapi kalau kamu mulai bermimpi tentang perempuan berbaju putih berdiri di sudut ruanganmu, jangan lihat wajahnya, jangan jawab saat dia memanggil namamu, karena beberapa akhir adalah Abel, yang lain, karena yang sesungguhnya berakhir adalah mereka yang mencoba menutup mata, yang pura-pura tidak melihat, yang mendengar cerita tapi memilih diam, yang menyaksikan kezaliman lalu sembunyi di balik alasan. Itu bukan urusanku. Srihan, satu nama, satu wajah dari banyak korban yang pernah ditinggal sendiri di tengah kegelapan. Tapi dia yang kembali, membawa lebih dari sekadar dendam. Ia membawa pesan yang pelan tapi pasti mulai dipahami oleh mereka yang sempat selamat, bahwa luka yang dikubur akan tumbuh akar, dan jika cukup waktu diberikan, ia akan tumbuh menjadi pohon besar, pohon yang tidak berbunga, tidak berbuah, tapi menghisap semua yang berdiri terlalu dekat dengan diam. Kita sering berpikir bahwa makhluk halus, hantu, atau roh gentayangan adalah mereka yang tidak diterima alam. Tapi bagaimana jika mereka tidak bisa pergi karena belum mendapat keadilan? Bagaimana jika yang menyeramkan bukan hantu, tapi kita, yang membiarkan seseorang mati sambil berteriak dan tetap memilih memalingkan kepala dari semua catatan, semua cerita, semua suara yang tertangkap di malam-malam tanpa cahaya? Satu pola selalu muncul. Sri tidak pernah meminta bantuan. Dia hanya meminta satu hal. Jangan lupakan. Karena yang benar-benar membunuh seseorang bukan cremation, tapi dilupakan. Dan selama masih ada satu orang yang ingat, yang berani menyebut namanya tanpa takut, maka cerita ini belum selesai. Jika suatu hari kamu pergi ke desa asing, dan seseorang memperingatkanmu agar tidak masuk ke jalur tertentu, jangan bertanya kenapa. Jangan tantang kenapa. Karena mungkin jalur itu bukan untuk dilalui, tapi untuk dikuburkan. Untuk mereka yang pernah menjerit dan tidak sempat menyampaikan cerita mereka. Dan jika malam ini kamu bermimpi ada seseorang berdiri di depan pintumu dengan rambut panjang, kaki tidak menyentuh tanah, dan suaranya memanggil pelan dari balik daun pintu, aku cuma mau kamu dengar. Jangan buka, jangan jawab, tapi dengarkan. Karena tidak semua cerita diciptakan untuk menghibur. Sebagian adalah peringatan, dan adalah warisan dendam yang belum selesai.